Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Bensar Indah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah sampai malam ini kita bisa kepada Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan tetap kita bisa kepada Allah sampai akhir kegiatan Ramadan. Amin ya Allah. Salawat dan salam tetap kita curahkan untuk Nabi Allah Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, suatu ketika ada seorang ayah yang sangat cintanya terhadap anaknya. Dia bekerja sambil bawa anak. Anaknya masih umur di bawah 6 tahun. Dia yakin bahwa dia akan lebih gembira kalau anak berada di sampingnya ketika bekerja. Dibawa ke kantor naik mobil, disediakan kursi untuk anak di belakang, jok belakang. Sampai di parkiran, ternyata dia lupa kalau dia bawa anak. Dia sibuk bekerja, pulang kantor, dilihatnya di parkiran anaknya sudah lemes. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit anaknya sudah tidak tertolong. Ditanya oleh polisi, kamu sengaja membunuh anak atau bagaimana? Kata bapaknya, aku ini cinta sama anak, sayang terhadap anak. Sampai kerja pun aku bawa, mana mungkin aku membunuh dia. Akhirnya dia dibawa ke psikolog. Ditanya oleh psikolog, apa yang ada di dalam pikiran bapak? Saya ini sering baca media massa, orang pada saat itu yang selalu memberitakan tentang ayah yang sering lupa naruh anaknya di jok belakang. Dan banyak kasus yang meninggal. Di pikiran saya, di hati saya ini selalu muncul kekhawatiran yang berlebihan. Sampai pada akhirnya jangan sampai saya mengalami nasib yang sama. Setiap kali dia naik mobil ingat anaknya, dia selalu mengucapkan dalam pikirannya, jangan sampai saya mengalami nasib yang sama. Itu dalam hadis disebut dengan dhon. Nabi mengatakan, wallahu 'inda dhanni 'abdi bi. Allah itu memberi sesuai dengan prasangka. Khawatir berlebih-lebihan itu naik derajatnya bukan sekedar khawatir cemas, tapi sudah menjadi dhon. Itulah kenapa tidak boleh kita memproduksi prasangka-prasangka buruk terhadap apa yang mungkin terjadi pada diri kita. Lihat, dulu kita kalau melihat anak kita lari-lari, yang diucapkan orang tua biasanya apa? Awas dipukul, awas tidak pukul ya. Ibu tenang apa? Akhirnya banyak yang jatuh sungguhan karena diucapkan berulang-ulang. Kalau diucapkan berulang-ulang itu sama dengan doa terhadap anak. Ada anak namanya Septi. Septi ini baru bisa berdiri berdiri tegak itu di usia 4 tahun. Dia hidup di Bone. Wajahnya ini mirip monyet, kulitnya bulu. Ketika diwawancara oleh SCTV, Bu, gimana ceritanya? Allah sampai Tuhan sampai memberi anak seperti Septi. Ibunya cerita, dulu waktu saya hamil, bapaknya itu kalau saya mintain buah-buahan, orang hamil itu kan biasanya nyicam ya. Nyicam terus minta ke bapaknya, Pak, saya dicarikan buah-buahan. Ternyata bapaknya mengatakan,
kamu ini sudah balik tak buat seperti monyet saja. Ya. Setiap kali kita buat muncul kata-kata yang tidak baik. Kemudian ketika anaknya lahir, ternyata anaknya wajahnya persis seperti monyet. Ucapan orang tua itu jelek atau baik bisa menjadi doa. Maka berhati-hatilah. Jangan-jangan kita tidak sengaja, apalagi kalau marah. Marah itu keluar kata-kata jelek. Dan kalau hobinya marah, berarti produksi kata-kata jelek selalu muncul dari mulutnya. Akhirnya jadi doa. Kalau sudah jadi doa terlanjur, baru kemudian menyesal. Kita tidak sadar, sering nuturi anak-anak, kalau ojo nakal, bola-bola disebut nakal. Akhirnya anak jadi nakal, lalu misalnya kita ojo nakal tambah nakal, itu karena yang diucapkan kata-kata yang jelek. Ya, al-kalimatu thayyibatus shalah. Produksilah kata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik itu bisa menjadi sedekah. Bukan hanya mengucapkan, bagian di kata-kata itu juga akan jadi kebaikan. Sedekah artinya baik. Maka setiap kali kita berdoa, jangan sampai kemudian ada keraguan-keraguan bahwa kita ini tidak akan diwujudkan oleh Allah. Sama dengan tadi, sebenarnya masih di hati, masih ada di pikiran kita. Ojo sampai aku ini, ojo sampai. Semakin khawatir, semakin terwujud. Ya, karena itu sudah menjadi zon. Ya, kalau Nabi yang mengatakan wallahu inda dzanni 'abdi bi, Allah mewujudkan prasangka baik, maka berprasangka yang baik. Sejelek apapun anak kita, maka jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Syekh Ahmad Subes pernah tahu ya, Imam Masjidil Haram dulu sama dengan anak kita. Waktu kecil dia nakal, ibunya masak, selesai masak dia ambil pasir, mungkin disusul-sulkan di makanannya. Kira-kira kalau jenengan yang tahu anak dengan begitu apa yang dikatakan? Ngomong kira-kira ibunya masak terus diambil pasir disusul-sulkan. Ibu-ibu juga mungkin mangkel, marah kepada anaknya, dan biasanya yang keluar adalah kata-kata bu. Tapi apa yang dikatakan ibunya Sudes? Sudes, kamu nanti keluar dari rumah jadi imam besar. Ngamuk sambil berdoa. Ucapan yang keluar dari mulut itu bukan musir. Nanti kamu keluar dari rumah belajar jadi imam besar. Lah karena anaknya masih kecil, suka nakal, suka susul, berarti yang sering keluar dari mulutnya, mulut ibunya marah sambil berdoa. Bisa ya, ngamuk sambil berdoa. Panjangnya lagi, ayo jadi profesor. Ya. Melatih emosi untuk tidak marah, dan kalau perlu marahnya yang keluar adalah doa, itu adalah surga. Kalau Nabi mengatakan la taghdab wa jannah, kalau kamu bisa menahan emosi, tidak marah, maka engkau akan melihat generasi keturunanmu akan menjadi surga baru. Yang menyebabkan anak itu sering kurang mengingat sama orang tua, jangan-jangan kita tidak sadar. Ternyata setiap kali mengingatkan sambil murah-murah. Murah-murah itu sama dengan mendidik anak kita jadi murah-murah, sekaligus kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak baik, yang tidak menjadi sedekah bagi anaknya dan tidak menjadi sedekah bagi diri kita sendiri. Kalau ingin membangun masa depan yang baik, maka berusaha untuk membentuk zon, membuat prasangka yang apa sesuai apa yang kita harapkan. Ada seorang guru ngaji di Sepanjang yang kita tugaskan untuk mengajar ngaji, datang ke tempat saya. Ustaz, saya ini guru ngaji. Guru ngaji itu, mohon maaf, bayarannya enggak seberapa ya. Cukup
buat makan, alhamdulillah. Tapi apa saya bisa naik haji? Saya sampaikan, kalau kamu berharap membayar ongkos haji dari hasil ngaji, ngajar ngaji, kemungkinan tidak ketemu matematika. Biarkan Allah yang mengatur, pasrahkan pada Allah. Bagaimana cara? Buatlah dzon. Buat dzonnya itu dia print Ka'bah, ya, ditempelkan di dinding-dinding kamarnya dia. Setiap kali akan tidur, dia melihat Ka'bah itu sambil membayangkan, terima kasih Allah, alhamdulillah, Engkau telah memberi kesempatan aku datang ke rumah. Seolah-olah Allah sudah memberi kesempatan pada dirinya datang ke Mekah. Yakinkan dalam diri, kalau setiap orang yang bersyukur mendapat kesempatan di sana, maka Allah akan menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Bukan sekadar ya Allah beri aku kesempatan, tapi seolah-olah Allah sudah memberinya kesempatan datang ke sana, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih jauh dari ekspektasi. Ngajar hanya 3 bulan, tiba-tiba ada seorang wali murid datang, tanya, Ustazah, apa sudah pernah haji? Belum. Mau naik haji sama suami? Ya mau. Hanya dikasih uang 100 juta, daftar haji. Bagaimana caranya Pak? Buat dia ngeprint, lalu dia bayarkan seolah-olah Allah telah memberi kesempatan kepada dirinya. Itu namanya dzon. Yakinkan ini janji yang diucapkan oleh Nabi, wallahu inda dzanni 'abdi. Kalau engkau merasakan Allah telah mewujudkan nikmatnya itu sampai kepada, pasti Allah akan mewujudkan. Wallahu inda dzanni 'abdi. Maka jika kita ingin memiliki anak-anak yang cerdas, anak-anak yang masa depannya cemerlang, jangan bayangkan sesuatu yang negatif terhadap anak. Bayangkan, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberi keturunan yang soleh, keturunan yang berbakti pada orang tua, keturunan yang memiliki manfaat. Insya Allah, dzon kita itu akan diwujudkan. Jangan selalu dibayangkan, anakku kaya pasti, anakku tidak bisa matematika. Kalau itu keluar dari pikiran kita jadi dzon yang negatif, dan itu yang akan diwujudkan. Sekali kita menatap anak kita salah, maka inilah dengan doa kesolehan, dan doa itu luncurkan secara otomatis. Latihlah berkata-kata yang baik, jangan memproduksi kata-kata yang buruk. Mudah-mudahan lisan kita ini selalu dituntut oleh Allah untuk mengucapkan kata-kata yang thayyib, yang thayyibah. Al-kalimatut thayyibatus shadaqah. Kata-kata yang baik itu akan menjadi sedekah kepada surga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah